Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat pengangguran. Pada hari ini saya mau mereview dan sekalian mengupdate perkembangan anggur varian Tamaki yang usianya sudah 14 hari setelah pindah tanam. Jadi benih atau bibit anggur ini saya beli online ya, dari Sohib Pengangguran juga, sekitar 2 minggu lebih sampai di rumah saya dengan media tanam, sekam bakar, sekam mentah dan sebagainya itu dalam polybag kecil. Pada waktu datang tuh kira-kira tingginya hanya tidak sampai 70 cm ya, paling 60 sampai 65 cm, yang menurut saya itu bibit yang cukup layak untuk dipindah tanam secara grounding. Saya ingin membahas beberapa hal yang penting saat teman atau sohib pengangguran dan pecinta anggur, apa yang perlu diperhatikan ketika kita ingin memindah bibit dari polybag ke dalam tanah atau kita sebutnya grounding. Pertama itu yang perlu diperhatikan adalah kedalaman lubang tanam ya. Kedalaman lubang tanam itu kira-kira saya gali atau saya uruk itu sekitar tingginya 60 cm dengan lebar kira-kira 40 sampai 50 cm. Jadi terlihat di sini ya oleh teman-teman kira-kira sebesar apa, ada gambaran lah kira-kira untuk 60 cm kali 40 kedalaman tanah. Dan setelah kita gali, tanahnya itu tidak kita pakai sama sekali, karena menurut saya akan lebih baik dengan menggunakan media tanam yang sudah saya buat sendiri. Jadi media tanamnya, media tanam bibit anggur ini saya itu sebelumnya sudah menyiapkan media tanam yang terbuat dari sekam bakar, sekam mentah dan kohe kambing yang sudah difermentasi. Jadi perbandingannya sekitar 1:1 dan hasilnya seperti ini. Gembur ya, cukup gembur, cukup baik, dan ini sangat disukai oleh bibit yang baru pindah. Untuk cara menanamnya, jadi bibit anggur ini kan dibudidayakan dengan cara grafting, yang artinya antara rootstock dan entres itu berbeda ya. Ini kayaknya rootstocknya menggunakan Isabella. Jadi dari entres ini, entres anggur Tamaki ini dengan rootstocknya itu cukup vigor ya, cukup baik ya, sehingga saya tuh tanam anggurnya itu, bibitnya itu jauh di atas tanah. Saya kasih jarak. Ini saya gali lagi coba. Ya, jadi jaraknya itu agak jauh ya antara tanah dengan entres. Tujuannya agar supaya akar nanti tidak tumbuh dari entres sekalipun saya topping atau saya tambah media tanam di atasnya. Jadi sampai tanaman itu tumbuh subur dengan baik, tidak ada keluar akar dari entres anggur Tamaki ini. Jadi akarnya itu tetap dengan menggunakan rootstock si Isabellanya.
Lalu ada yang ketinggalan. Tadi itu saya belum jelaskan mengenai setelah saya menggali tanah sedalam 60 cm tadi, 60 cm. Setelah saya gali tanah yang sudah berlubang itu, saya kasih pertama sedikit furadan dan kapur pertanian. Saya sebar di sekitar lubang tanamnya, lalu seluruh dari volume lubang tanam itu saya siram dengan jenuh dan saya diamkan selama 1 malam. Baru esok harinya saya tanam bibit ini bersama dengan media tanam yang baru. Tidak menggunakan tanah ya teman-teman, perlu diperhatikan. Nah, setelah tanaman sudah masuk ke dalam sistem grounding ini, langsung saya siram jenuh. Itu benar-benar full saya siram jenuh setiap hari. Kecuali saat hujan datang ya. Kalau harinya hujan saya tidak menyiram. Cuma kalau tidak hujan, setiap sore atau malam hari pasti saya lakukan penyiraman jenuh kepada bibit tanaman ini. Dan hasilnya bisa teman-teman lihat, dalam 14 hari setelah pindah tanam itu sudah mulai mengeluarkan pucuk-pucuk baru. Bahkan di setiap tunas airnya juga mengeluarkan pucuk yang aktif. Di atas, di bagian atas juga sudah keluar sulur, yang itu menandakan bahwa tanaman ini sudah masuk fase vegetatif dengan baik dan mampu menyesuaikan dengan lingkungan atau media tanam yang baru. Selama 2 minggu saya tidak pernah melakukan pemupukan jenis apapun, karena di awal penanaman tadi saya sudah memberikan campuran media tanam dengan kohai kambing. Kohai kambing tersebut saya rasa sudah cukup untuk membantu tanaman ini mencukupi nutrisi yang ada di dalam kohai kambing tersebut, yang dimana kohai kambing kita tahu sangat tinggi kandungan nitrogennya. Nah, setelah 2 minggu ini baru saya akan coba mengaplikasikan pupuk NPK seimbang dengan dosis yang rendah. Setelah itu baru akan saya lakukan tambahan pupuk seperti magnesium sulfat dan dengan tambahan pupuk untuk kebutuhan daun dengan cara disemprot. Biasa saya menggunakan Gandasil D atau Vitaflex dari produk Baroke. Apa aja sih ya sebenarnya produknya, apa aja, nanti di video-video selanjutnya saya akan update terus perkembangannya dan bagaimana cara mengendalikan jamur dan hama pada tanaman anggur, apalagi sekarang di musim hujan yang menyebabkan bibit anggur sangat rentan sekali terhadap serangan jamur sama hama tersebut. Baik, sekian, terima kasih teman-teman. Di video selanjutnya saya akan coba berbagi lagi untuk merawat dan mengupdate perkembangan dari bibit anggur varietas Tabaki ini, dan semoga teman-teman bermanfaat bagi teman-teman dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.